Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola topi untuk balita usia 3 hingga 6 bulan. Ini bentuknya cukup cantik ya, bisa dipakai ketika diajak berjalan-jalan keluar rumah. Nah, semoga nanti polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan. Untuk bahan topi saya gunakan katun Bali ya. Katun Bali, ini ukuran katun Bali yang agak besar, atau jumlah helainya itu 8 pilih ya. Nah, ini kelihatan 8 pilih jumlahnya. Kemudian untuk hiasannya saya menggunakan benang polycherry warna hijau dan putih. Lalu ada penanda bila diperlukan dan hook ukuran nomor 4 tulip. Nah, saya akan mulai pembuatan topinya dahulu. Nah, agar topinya terlihat lebih kokoh, jadi saya sekali rajut menggunakan 2 helai ya. Jadi nanti rajutannya bisa rapat dan bisa tegak dan tidak mudah meliuk-liuk. Dan untuk pembuatan awalnya kita akan gunakan magic ring yang dimulai dengan 2 rantai. Awalan magic ring 2 rantai, 12 DC di ring. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dan DC terakhir 12. Rapatkan. Oke, sekarang kita slip stitch ya. Agar slip stitch akhir putaran itu rapi, lakukan slip stitch di puncak DC pertama. Nah, di puncak DC pertama ini kita lakukan slip stitch, kemudian 2 rantai, 1 2. Nah, teman-teman bisa lihat dia tebal ya. Lingkaran berikutnya, isi tiap-tiap lubang dengan increase DC atau 2 buah DC setiap lubang. Dimulai dari puncak DC yang tempat kita slip stitch. Increase DC pertama, increase DC kedua, increase DC ketiga, increase DC keempat, increase DC kelima, increase DC keenam, increase DC ketujuh, increase DC ke-8, increase DC ke-9, increase DC ke-10, increase DC ke-11,
Dan terakhir increase DC ke 12. Akhir putaran kita slip stitch di puncak DC pertama. Dua rantai, 1, 2. Nah, lingkaran berikutnya 1 DC increase DC. 1 DC dimulai dari puncak DC pertama yang kita slip stitch, increase DC. Ulangi 1 DC, increase DC. Ulangi polanya hingga akhir putaran. Pengulangan terakhir 1 DC, increase DC. Akhir putaran slip stitch di puncak DC pertama, 2 rantai. Lingkaran berikutnya 1 DC 2 kali increase. 1 DC pertama, DC yang kedua, increase DC. Ulangi 1 DC, 1 DC yang kedua, increase DC. Ulangi polanya hingga akhir putaran. Pengulangan terakhir 1 DC pertama, 1 DC kedua, increase DC. Akhir putaran slip stitch di puncak DC pertama, 2 rantai. Lingkaran berikutnya 1 DC 3 kali increase. 1 DC pertama, 1 DC yang kedua, 1 DC yang ketiga, increase DC. Ulangi 1 DC pertama, 1 DC kedua, 1 DC ketiga, increase DC. Ulangi polanya hingga akhir putaran. Pengulangan terakhir 1 DC pertama, 1 DC kedua, 1 DC ketiga, increase DC. Akhir putaran slip stitch di puncak DC pertama, 2 rantai. Lingkaran berikutnya 1 DC 4 kali increase. 1 DC pertama, 1 DC kedua, 1 DC ketiga, 1 DC keempat, increase DC. Ulangi 1 DC pertama, 1 DC kedua, 1 DC ketiga, 1 DC keempat, increase DC.
Ulangi polanya hingga akhir putaran. Pengulangan terakhir, 1 DC pertama, 1 DC kedua, 1 DC ketiga, 1 DC keempat, increase DC. Akhir putaran slip stitch di puncak DC pertama, 2 rantai. Lingkaran berikutnya 1 DC 5 kali increase. 1 DC pertama, 1 DC kedua, 1 DC ketiga, 1 DC keempat, 1 DC kelima, increase DC. Ulangi, 1 DC pertama, 1 DC kedua, 1 DC ketiga, 1 DC keempat, 1 DC kelima, increase DC. Ulangi polanya hingga akhir putaran. Pengulangan terakhir, 1 DC pertama, 1 DC kedua, 1 DC ketiga, 1 DC keempat, 1 DC kelima, increase DC. Akhir putaran slip stitch di puncak DC pertama, 2 rantai. Lingkaran berikutnya isi tiap-tiap lubang dengan 1 DC. Lanjutkan 1 DC setiap lubang berkeliling. Nanti di akhir putaran slip stitch 2 rantai. Ulangi buat 1 DC setiap lubang dan kerjakan hingga tinggi topinya sesuai. Ini saya rencana membuat 10 baris DC berkeliling. Nah, ini sudah selesai ya. Ini dari penanda tempat kita memulai DC setiap lubangnya. Akan saya ukur tingginya sekitar 10 cm, dan untuk jumlah barisnya 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi pas 10 baris ya DC berkeliling. Saya lepaskan penandanya. Dan untuk ukuran topinya dari puncak topi hingga ke bagian bawah adalah 16 cm atau 6,5 inci. Jadi untuk balita usia 3 hingga 6 bulan itu biasanya paling tinggi 7 inci ya. Nah, sementara untuk lingkar bagian dalam (41 cm) atau sekitar 16 inci. Nah, saya rasa sudah cukup karena untuk usia 3 bulan biasanya dimulai dari 14 inci hingga 17 inci paling lebar. Nah, untuk pengerjaan berikutnya saya akan mulai membuat sisi bagian luarnya ya. Ini untuk penanda akhir putarannya saya lepaskan. Nah, di sini di akhir putaran setelah
slip stitch satu rantai ya. Kita akan membuat FPSC atau front post single crochet seperti ini ya. Nah, jadi kita kerjakan dari sisi yang ini di bagian depannya. Saya beri penanda dulu untuk tidak bingung bagian awal dan akhir. Nah, kita masukkan dari sini, jangan sampai ada yang terlewat ya. Lanjutkan DC yang berikutnya. Nah, tepat dari bagian depan langsung FPSC. Selanjutnya untuk bagian FPSC ini usahakan benangnya jangan terlalu ditarik agar lingkar luar bagian kepalanya tidak mengecil ya. Jadi biasa saja. FPSC setiap lubangnya. Nah, seperti ini ya. Jadi terlihat kan dia agak sedikit maju. Oke, kita lanjutkan ini berkeliling. Jangan sampai ada yang terlewat hingga akhir putaran. Nah, ini penampakannya. Saya sudah berada di akhir putaran. Nah, ini bagian FPSC terakhir. Kita akan langsung slip stitch di tempat penanda dan ganti benangnya ke warna merah jambu, masih dengan menggunakan 2 helai benang ya, dengan ukuran benang yang sama 8 pili. Langsung slip stitch ganti warna. Dua rantai, 1, 2. Oke, nah kita putuskan benang yang warna merah dan jangan diikat ya, karena ini untuk topi balita. Usahakan jangan ada ikatan agar bagian kulit kepalanya tidak terganggu. Kita lanjutkan dan sisipkan ya sisa benangnya di dalam rajutan. Lingkaran berikutnya kita buat biasa. Karena tadi sudah 5 DC increase, berarti untuk bagian depan topi ini kita akan naikkan lingkarannya menjadi 6 DC increase. Di sini ya. 6 DC increase. Dimulai dari tempat kita slip stitch. 1, 2, DC kedua, DC ketiga, DC keempat, DC kelima, DC keenam. Increase DC. Ulangi. Nah, ini pas ya dari bawah. Nah, seperti ini kelihatannya. Kita akan ulangi, dia mulai nampak agak maju. DC pertama, DC kedua, DC ketiga, DC keempat, DC kelima, DC keenam. Increase DC. Nah, ulangi polanya hingga akhir putaran. Pengulangan terakhir, DC pertama, DC kedua, DC ketiga,
DC keempat, DC kelima, DC keenam, increase DC. Akhir putaran, slip stitch di puncak DC pertama, 2 rantai. Lingkaran berikutnya 1 DC 7 kali increase. DC pertama, DC kedua, DC ketiga, DC keempat, DC kelima, DC keenam, DC ketujuh, increase DC. Ulangi DC pertama, DC kedua, DC ketiga, DC keempat, DC kelima, DC keenam, DC ketujuh, increase DC. Ulangi polanya hingga akhir putaran. Pengulangan terakhir, DC pertama, DC kedua, DC ketiga, DC keempat, DC kelima, DC keenam, DC ketujuh, increase DC. Akhir putaran, slip stitch di puncak DC pertama, 2 rantai. Lingkaran berikutnya 1 DC 8 kali increase. Masih kita lebarkan ya. DC pertama, DC kedua, DC ketiga, DC keempat, DC kelima, DC keenam, DC ketujuh, DC ke-8, increase DC. Nah, ulangi terus ya pola ini hingga akhir putaran. Pengulangan terakhir, DC pertama, DC kedua, DC ketiga, DC keempat, DC kelima, DC keenam, DC ke-7, DC ke-8, increase DC. Akhir putaran, slip stitch di puncak DC pertama, 1 rantai. Nah, untuk lingkaran berikutnya kita akan membuat sedikit variasi tusukan. Pertama, di tempat slip stitch kita buat 1 SC, lalu skip 2, 1, 2, di lubang yang ketiga kita buat 5 buah DC.
1, 2, 3, 4, dan DC yang kelima. Kemudian skip 2 lubang, SC di lubang berikutnya. Nah, seperti ini ya motif kipas. Ulangi, skip 2 lubang, 5 DC di lubang berikutnya. Skip 2 lubang, SC di lubang berikutnya. Nah, motifnya seperti ini. Ulangi hingga ke akhir putaran. Nah, pengulangan terakhir, skip 2, 5 DC di lubang berikutnya. Oke, skip 2 lubang, tepat di puncak SC pertama kita slip stitch ya. Kita buat slip stitch 2 kali, ini yang pertama. Kemudian slip stitch lagi di lubang berikutnya, putuskan benangnya. Nah, sudah selesai topinya. Berikutnya kita akan merajut hiasannya ya. Yang pertama kita akan membuat daun. Gunakan benang polycherry. Awalan rantai 11 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Slip stitch di rantai kedua dari hook atau rantai ke-10 tadi, kita slip stitch 3 rantai, 1, 2, 3, lilit benang 2 kali, TC di rantai berikutnya atau triple crochet, lilit kembali benang 2 kali, TC lagi di rantai berikutnya, lilit kembali benang 2 kali, TC di rantai berikutnya, lilit benang 1 kali, DC di rantai berikutnya, buat 1 DC lagi di rantai berikutnya. Kemudian di rantai berikutnya 1 HDC atau half double crochet, HDC lagi di rantai berikutnya, kemudian SC di rantai berikutnya, dan di rantai terakhir isi dengan 3 buah SC. 1, 2, 3. Nah, kita ke sisi sebelahnya buat berseberangan. Pertama kita buat SC di lubang berikutnya, kemudian HDC di lubang berikutnya, HDC lagi di lubang berikutnya, DC di lubang berikutnya, DC di lubang berikutnya, kemudian TC di lubang berikutnya, TC di lubang berikutnya,
dan TC lagi di lubang berikutnya. Kemudian 3 rantai, 1 2 3 slip stitch lubang berikutnya, yang ini ya, slip stitch. Lalu kita akan buat rantai untuk bagian tangkai ya. Untuk panjang rantainya bisa disesuaikan, yang seperti ini itu 20 rantai, yang ini 10 rantai. Jadi bisa buat variasi, dan yang ini 3. Jadi di sini saya akan buat sekitar 1 2, kemudian saya putuskan ya. Jadi teman-teman bisa buat daunnya sebanyak yang diperlukan, dan untuk panjang rantainya bisa disesuaikan dengan keinginan. Selanjutnya pembuatan bunga melatinya, gunakan benang polycherry warna putih. Kita akan buat awalan dengan 2 rantai ya, agak besarkan sedikit lubang magic ringnya. Awali magic ring dengan 2 rantai, 1 2, kemudian lakukan 4 kali tarik benang di ring. 1 tarikan, tarikan yang kedua, tarikan yang ketiga, dan tarikan yang keempat. Keluarkan 2 rantai, 1 2, slip stitch di ring. Nah, jadi kelopak pertama kita ulangi 2 rantai, 4 kali tarik benang di ring, 1 2 3 4, keluarkan 2 rantai, slip stitch di ring. Ulangi 2 rantai, 4 kali tarik benang di ring. Keluarkan 2 rantai, slip stitch di ring. Kembali 2 rantai, 4 kali tarikan benang di ring. Keluarkan 2 rantai, slip stitch di ring. Kemudian 1 rantai ya, putuskan benangnya. Jadi saya hanya akan membuat 4 kelopak bunga melatinya. Nah, kita rapatkan ringnya serapat-rapatnya ya. Kemudian sisa benang kita bakar dan lemkan ke bagian depan ini. Ini kan bagian depan. Nah, kita balik bunganya, jadi kita gunakan yang bagian belakang seperti ini. Buat sebanyak yang diperlukan. Nah, ini udah 1 daun saya jahit di bagian topi ya, seperti ini. Usahakan untuk jahitan jangan sampai tembus ke bagian belakang, dan menjahitnya gunakan saja benang jahit biasa dengan jarum ya. Jadi gunakan jarum kecil agar bisa lebih rapi. Saya tidak menyarankan untuk melem hiasannya ke topi karena takutnya nanti membuat bagian topinya jadi terlihat lebih tebal. Nah, teman-teman bisa susun sesuka hati ya, seperti ini susunannya boleh, atau kalau ingin membuat susunannya berkeliling juga boleh. Nah, ini yang sudah selesai topinya, sudah saya jahit semua. Nah, teman-teman bisa lihat bagian dalamnya jahitannya tidak tembus. Saya hanya akan membuat hiasan sedikit, tapi kalau teman-teman suka membuat hiasan bunga yang lebih besar seperti bunga mawar juga boleh ya, dan atau juga diberi pom-pom di bagian puncaknya juga tidak apa-apa. Nah, untuk pembuatan benang ini bagiannya karena dilapis 2 jadi tidak terlalu lembek ya untuk bagian topi bawahnya. Jadi ini cocok untuk dipakai ketika membawa babynya jalan-jalan keluar rumah. Nah, untuk benang katun Bali yang saya gunakan
Untuk bagian awal dan akhir rajutannya ini ya. Nah, ini awal dan akhirnya tidak terlalu kelihatan ya. Nah, untuk sisa benangnya, katun Bali yang warna merah, pertama saya gunakan tadi itu 1 gulung, dan sisanya dari 1 gulung benang katun Bali yang kita rajut langsung 2 helai, ini cukup boros ya. Nah, sedikit sekali ya sisanya yang warna merah, sementara untuk yang warna merah jambu tidak terlalu banyak. Nah, teman-teman bisa membuat variasi untuk hiasan topi atau ingin membuat pola yang lebih besar, tinggal diperlebar ya. Nah, semoga polanya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.